Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Kesini ada apa nih? Ibu, aku mau bimbingan konseling. Gitu. Ini kan jam KBM ya? Di Iya. kelas pelajaran siapa sekarang? Di kelas lagi pelajaran IPS, terus gurunya nggak masuk, tapi aku udah ngerjain tugasnya. Oh, tapi ngasih tugas, Iya. cuma kamu sudah selesai ya ngerjain Iya, udah tugasnya? selesai. Oke. Oke, kamu mau konseling ya? Oke deh, sebelum kita mulai ya sesi konselingnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, mau saya atau kamu yang pimpin? Ibu aja. Oke ya, berdoa kita mulai. Selesai. Oke, sebelumnya gimana kabarnya kamu, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, tadi kesini mau konseling ya. Kalau Bu Yuli boleh tahu, konseling mengenai apa? Jadi aku tuh sering marahnya tuh beda loh, Bu. Kayak marahnya tuh kadang meledak-meledak langsung. Terus aku nggak bisa ngendaliinnya. Jadi kamu mau tahu ya bagaimana cara mengelola emosi. Oke, kita sepakati ya tujuan konseling kita hari ini untuk mengetahui cara atau untuk mengetahui cara gimana cara mengelola emosi yang baik ya, yang lebih sehat. Gitu Iya, ya. Nah, sebelum itu coba kamu isi ini dulu ya, Nak. Bawa pulpen? Ada, Bu. Ada, silakan. Isi nama. Ya. Oke, sudah. Nah, sebelumnya Bu Yuli mau jelasin dulu ya terkait asas BK, karena di dalam BK itu ada asas yang harus kita taati gitu ya. Ada 3 asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, tadi kamu datang ke sini sukarela ya? Iya, Bu, Nah, sukarela. ya, terus Bu Yuli tadi juga sudah minta tolong untuk mengisi ini dan kamu sudah mengisi ya surat persetujuan atau inform consent ini. Itu sebagai bentuk bahwa kamu benar-benar sukarela gitu. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi harapannya dalam sesi konseling ini kamu bisa terbuka menceritakan permasalahan kamu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Biar apa? Biar kita bisa menemukan solusinya bareng-bareng gitu. Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan di ruangan ini tidak akan keluar. Jadi kamu jangan takut, insya Allah rahasianya akan terjaga gitu ya. Bisa Iya, Bu. dipahami? Bisa dipahami. Oke, sudah siap sesi konselingnya ini? Sudah Sudah siap. siap ya. Posisi duduknya sudah nyaman? Bentar. Oke, baik Nak. Bu Yuli punya beberapa pertanyaan mungkin ya. Iya, Bu. Terkait tadi ya, yang ingin kamu utarakan, yang ingin kamu selesaikan permasalahan kamu. Yang pertama, biasanya kejadian apa sih atau peristiwa apa sih yang bisa memicu emosi kamu tuh muncul? Kayaknya itu tuh hal sepele gitu loh, Bu. Kayak nggak usah direbetin. Tapi kalau semisalkan lama-kelamaan itu juga ngeganggu. Kayak semisalnya orang nanya tuh nggak dijawab. Terus kayak orang ngedorong-dorong gitu. Padahal aku nggak mau maju gitu, tapi didorong. Didorong gimana? Maksudnya di kelas atau gimana? Iya, di kelas didorongnya tuh kayak kamu maju langsung gerak gitu, Bu, didorong. Padahal akunya nggak mau. Oh, gak mau. Terus pada saat tadi nanya gak dijawab, terus didorong, padahal kamu gak mau maju, itu emosi apa yang biasanya kamu rasakan? Kesel sih, Bu. Kesel, Kesel, terus? jengkel. Kesel, jengkel, kemudian Udah. marah mungkin ya? Marah. Ya, kesel, jengkel itu bagian dari emosi marah gitu ya. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu emosi kamu muncul nih pas tadi kamu didorong atau kamu nanyanya ternyata gak dijawab. Biasanya respon kamu kayak gimana? Kadang kalau misalkan orangnya ditanya nggak dijawab, aku diem dulu sih, Bu, terus mikirin kayak mungkin nggak kedengeran atau suara aku yang kecil. Tapi kalau yang didorong
itu aku marahnya langsung keluar, kayak langsung Mhm. kayak, "Apa sih?" Gitu. Gak suka didorong-dorong. Oh, kamu kadang-kadang diem, terus kadang-kadang kamu langsung bereaksi ya? Iya, Bereaksi kayak langsung ngejawab kayak, "Kenapa sih aku didorong-dorong?" Gitu ya? iya, Ngomong langsung gitu. mhm. Oke, nah biasanya cara apa sih yang kamu lakukan gitu dalam mengelola emosi itu? Biasanya kamu ngapain? Tadi kan, kamu bilang diem. Nah, terus habis itu supaya emosi itu turun biasanya kamu ngapain? Iya, kadang pernah dikasih Mhm. saran sama kakak kelas, Mhm. tunggu kepalanya dingin Mhm. beberapa hari baru kasih Mhm. tahu ke orangnya kenapa pas itu kamu dorong-dorong gitu. Pernah Bu nyobain tapi Mhm. orangnya itu langsung ngomong, "Ya aku kan pengen Mhm. cepet-cepet selesai," gitu. Jadi tunggu kepalanya dingin dulu baru bereaksi, gitu. Tapi pernah dicoba cara itu? Pernah, cuma orangnya Mhm. ngereaksinya juga kayak nggak suka gitu loh, Bu. Mmm. Kayak sama-sama nggak suka. Padahal kan itu pendapat aku biar dia Mhm. nggak kayak gitu lagi. Mhm. Pernah dicoba, pernah untuk kayak ngungkapin bahwa aku gak suka, Iya, harapannya tuh supaya dia paham gitu iya, ya, perasaan kamu bahwa kamu gak suka. Tapi respon dia malah, nggak suka gak juga. suka gak suka. Terus yang kamu rasakan? Ya sakit hati lagi. Sakit hati lagi gitu ya, berarti bertambah terus ya emosi negatifnya ya? Iya, Bu. Mmm. Nah terus, setelah tadi kamu kan udah pernah nih ngomong, Iya, "Aku nggak suka," sudah mhm, pernah juga tarik nafas supaya kayak, kayaknya perlu berhenti dulu deh gitu ya, tarik nafas dulu, iya, tenangkan diri dulu, sama itu juga kurang bisa efektif iya gitu ya, kurang efektif. Nah, terus, biasanya ya yang boleh mau tanyakan, biasanya setelah kamu tadi ngomong, kan reaksinya tuh kamu semakin sakit hati gitu ya. Iya, Terus kalau kamu menurunkan dengan kepala dingin dulu, jadi kayak misalkan kamu tadi ya, berusaha untuk, "Oke, aku berhenti dulu, coba tenangkan pikiran, tunggu kepala dingin," kalau tadi bahasa kamu ya. iya tunggu Nah, kepala dingin. yang kamu rasakan apa Kadang, biasanya? apa sih, kepikiran gitu loh, Bu, kayak nggak bisa jadi dingin, kepalanya tuh kepikiran terus. Pikiran terus, malah itu ya, malah tidak selesai sebetulnya ya, Iya, tidak emosinya tidak reda, bertumpuk bertumpuk. meledak. Menurut kamu ya, hal yang paling kayaknya tuh aku berlebihan banget ketika kamu merespon emosi tuh, pernah gak kayak berlebihan banget ngerespon Pernah. emosi? Pernah, pas itu kayak lagi sering dinasehatin buat jangan Mhm. kayak gini, tapi nasehatnya tuh Mhm. makin lama tuh makin kayak bikin sakit hati, terus ngelunjak Mhm. gitu loh, Bu. Terus Mhm. ya udah karena kita masih mungkin masih masih ngedengerin kakak kelas, kita Mhm. terima terima terima, Mhm. sampai suatu saat tuh kayak, gara-gara masalah ini belum selesai, Mhm. masalah yang ini juga belum selesai, terus nambah Mhm. lagi masalahnya, kan Mhm. bertumpuk ya, Mhm. Bu. Mhm. Mhm. Terus tuh dia tuh langsung meledak, kayak aku Mhm. nggak bisa ngendaliin lagi gitu. Nah, bentuk ledakannya tuh kayak gimana? Nah, maksudnya tuh, Kayak maksud Bu Lili tuh perasaan kamu sama reaksi kamu, gitu. Jadi, apa yang kamu lakukan ketika emosi itu meledak? nangis nangis, Nangis, terus kayak terus nggak mau disentuh sama orang lain kecuali aku yang nyentuh orang lain itu. gak mau Nggak disentuh. mau, Ada yang sampai merugikan orang lain? ada mukul. Mukul? Teman, mukul teman? Muk Mhm, mukul teman, terus selain itu? apa ya, kayak pokoknya barang yang nggak aku suka tuh bakal dilempar, kayak ngedor pintu, kalau sebenarnya kan orang-orang di sekitar aku tuh berisik loh, Mhm. Bu. Mhm. Pasti kan kita juga pas makan marah tuh di mana aja ya, nggak bisa Mhm. ini tempat. Nah, di situ tuh aku tuh lagi kesel-keselnya, tiba-tiba teman-teman aku tuh pada berisik banget, terus aku Mhm. gedor pintu itu kayak, "Diem dulu," gitu. Mmm. Kamu menggedor pintu keras ya, sehingga teman-teman kamu kayak notice gitu ya, Mhm, kayak, "Kenapa dia?" Gitu, kayak gitu ya. Oke, itu jadi itu, respon-respon kamu kayak gitu ya, di saat emosi yang bener-bener meledak, kamu nangis, terus kamu mukul temen, nggak mau disentuh, kayak gitu. Terus kamu juga lempar-lempar barang, terus sampai memukul pintu ya, gitu. Nah, menurut kamu cara itu udah efektif belum? enggak sih, soalnya ngerugiin aku sama kayak ngerugiin Mhm. orang sekitar. Kamu merasa merugikan
kamu dan orang sekitar ya. Oke, kamu merasa bahwa itu merugikan orang sekitar. Berarti menurut kamu itu baik atau enggak? Enggak. Enggak. Terus kalau pakai cara itu selesai nggak masalahnya? Enggak. Enggak. Nah, berarti itu bukan cara yang terbaik ya untuk mengelola emosi gitu ya. Nah, pernah enggak kamu coba untuk misalnya gitu ya, ketika emosi itu muncul, kamu coba alihkan pada hal-hal yang positif. Kalau boleh Bu Yuli tahu, kamu suka apa? Suka apa ya, Mhm, kayak ngeberes-beresin, masak gitu, Bu. mhm. Suka masak, Masak. oke, suka masak. Eee, Pengalaman kamu pernah masak apa? Masak makanan buat makan sendiri sih, Bu, kayak Mhm. masak nasi goreng mungkin. Oke, masak nasi goreng, oke. Nah, bisa mungkin kamu mencoba kayak gini, ketika emosi itu muncul, misal kamu sebel, Iya. kesel, marah sama teman kamu Mhm. atau sama orang yang ada di sekitar kamu, coba pertama tadi kamu udah pernah nyoba ya, kamu tarik nafas dulu, tenangkan Iya. pikiran. Kalau dirasa kedua itu belum cukup gitu ya, coba kamu alihkan pada hal-hal yang kamu sukai. Seperti tadi ya, memasak Iya. contohnya tadi. Nah, kamu bisa untuk kayak, "Ah, aku mau ini membayangkan pada saat kamu masak," atau bisa kamu tulis dengan cara ditulis kayak, "Pengalaman saya memasak nasi goreng," bisa kamu tulis gitu ya. Jadi kamu tulis sambil kamu bayangkan. Jadi fokus kamu teralihkan. Jadi kamu tidak berlarut-larut di dalam kesedihan itu gitu, di dalam rasa sebel itu, rasa kesel itu, rasa marah itu. Jadi ada yang dialihkan itu tadi, di mana kamu membayangkan, menuliskan gitu bagaimana dulu kamu pernah masak nasi goreng, makanan yang kamu sukai gitu. Selama itu, bisa kemudian membuat emosi kamu mereda gitu. Nah, itu bisa dicoba nanti ya. Iya, Bu. Heeh, kalau misal ternyata setelah itu, kita tuh ternyata masih belum nih, ternyata masih sebel, masih kesel, Mhm. coba kamu pakai cara yang lain, yaitu atur pola Pikir. pikir gitu ya. Pola pikir kamu yang tadinya negatif menjadi Positif. positif. Contohnya tadi, pas kamu didorong ya, pas kamu tuh mungkin tadi disuruh maju ya sama gurunya, disuruh maju apa enggak sama gurunya? Enggak. Enggak. Tapi, yang bisa suruh maju gitu ya, tapi enggak nyuruh kamu yang maju gitu, tapi temen kamu tiba-tiba ngedorong gitu. Iya. Nah, pikiran negatif kamu tuh kan muncul ya, kalau kamu didorong berarti kayak, "Ih, apa sih dia nggak jelas banget," gitu ya, Iya. pikiran-pikiran negatif atau, "Apa sih?" gitu ya, eee, "nggak jelas banget," gitu ya. Nah, Mhm. coba alihkan, kamu berpikirnya kayak gini, pola pikirnya diatur kayak gini, mungkin dia nggak sengaja dorong aku, atau mungkin, dia anggapnya itu bercanda gitu. Meskipun kamu ngerasa bahwa kayaknya itu nggak layak deh buat dibercandain gitu, mungkin dia anggapnya itu bercanda. Atau tadi yang Bu Yuli bilang gitu ya, mungkin dia nggak sengaja ngedorong kamu gitu, tapi Iya, kamu Bu. merasanya dia kayak sengaja banget dorong kamu, padahal dia Mhm. nggak sengaja gitu. Atau tadi yang pas nanya nggak dijawab, mungkin tadi, kamu sempat bilang ya, mungkin dia gak dengar, terus pikiran-pikiran negatif kamu muncul, "Masa sih gak dengar, orang aku ngomongnya deket banget masa dia gak Mhm. dengar?" Iya. Nah, mungkin juga dia saking fokusnya gitu, saking fokusnya sehingga dia gak dengar gitu. Jadi pikiran dia mungkin lagi banyak pikiran sehingga tidak mendengar, atau mungkin dia sakit, dia dengar, tapi dia tuh sebenarnya pengen jawab gitu, tapi, dia ngerasa bahwa kayak lagi males ngomong karena dia lemas gitu, mungkin gak enak badan, dia pengen jawab, mungkin di dalam hatinya pengen jawab, tapi karena dia lagi lemas, jadi dia nggak jawab pertanyaan kamu gitu. Oh, iya ya. Jadi coba alihkan pada hal-hal positif lain. Coba ada lagi ya kejadian yang kamu terjadi di kamu kayak tadi, nanya nggak dijawab, terus kamu didorong, ada lagi nggak? Biar Bu Yuli kasih contoh lagi. Kayak aku tuh Mhm, sering dinasehatin, mhm, tapi dinasehatannya kayak terus-menerus mhm, tuh kayak di luar yang aku bisa gitu loh, Bu. Kayak itu terus tapi lama-lama ditekenin ditekenin. Itu juga kan kadang mhm, kata-katanya juga nggak mhm. bisa di ini ya, nggak bisa di
maafin gitu, kayak Mhm. sakit ke hati. Mhm. Ya, tapi itu orangnya terus-terusan kayak, "Kamu tuh harus kayak gini kayak gini kayak Mhm. gini." Padahal kan semua orang tuh bebas yang ngelakuin apa-apa. Mhm. Boleh secara spesifik gak, Nak? Maksudnya tuh dia nasehatinnya dalam hal apa gitu? Apa dalam hal, supaya kamu misal di sekolah biar nggak ngantuk atau biar rajin belajar atau gimana? Biar Bu Yuli bisa kasih ininya lebih jelas. Kayak dia tuh aku kan tidur di kelas, Mhm. terus dia tuh ngebangunin. Mhm. Nah, pas udah ngebanguninnya, 5 Mhm. menit udah ngebanguninnya, dia tuh malah tidur. Nah, Mhm. pas aku bangunin dianya malah marah gitu loh, Bu. Terus Mhm. maksud aku tuh kayak, kalau misalkan ngebangunin orang, dibangunin lagi ya jangan marah, aku juga marah lah kalau dibangunin gitu. Juga ngantuk, semua orang juga capek gitu. Oh, jadi kamu pernah ketiduran di kelas, terus Mhm, dibangunin sama teman. iya, Ternyata setelah kamu bangun malah dia yang tidur, iya gitu. gitu. Oh, oke oke oke. Nah, menurut kamu itu kan pikiran negatif kamu kayak, "Lah, kamu aja kayak gitu ke aku, kok aku kayak gitu ke kamu, kamu nggak mau?" Nah, Iya, menurut kamu kira-kira untuk bisa menjadi positif harus berpikir seperti apa? apa ya, Mhm. eee, mungkin dia juga ketiduran Mhm. atau capek. Nah, mungkin dia ketiduran atau mungkin dia capek gitu, ternyata itu juga di luar kendali dia, gitu. Niat dia kan sebetulnya bagus ya supaya Iya, kamu, memperhatikan gitu ya, supaya kamu nggak ketinggalan pelajaran, supaya kamu fokus ketika belajar. Tapi mungkin dia ketika menasehati kamu juga dalam kondisi yang sedang lelah gitu ya, yang sedang capek, mungkin dia sedang ngantuk berat juga sehingga dia lost control dan dia tertidur gitu. Nah, mmm, jadi kamu milih lebih berpikir positif bahwa mungkin dia kecapean kali gitu. Jadi dia, niatnya baik sih ke saya gitu, mungkin itu bentuk perhatian dia, meskipun dia juga melakukan yang kamu lakukan gitu. iya, Oh, mungkin dia capek, kayak gitu. Bisa Nak dipahami? bisa Bisa ya? bisa, Jadi contoh-contoh perilakunya kayak gitu. Alihkan hal-hal yang negatif tadi ke hal-hal yang positif, hobi. Terus kalau itu belum bisa menurunkan emosi, kamu bisa mencari cara lain yaitu mengatur pola pikir mmm, kamu. Karena yang harus kamu tahu, kita tuh nggak bisa memilih situasi. Kita nggak bisa memilih situasi, iya, terus kita juga nggak bisa paksain orang untuk supaya, paham perasaan kita, mhm, supaya ngertiin kita, supaya mau dengerin kita gitu ya. Kita nggak bisa maksa itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri diri kita, kita dengan cara tadi mengatur pola pikir kita. Oh mungkin dia gak denger, oh mungkin dia lagi sakit, oh mungkin dia tidak sengaja, oh mungkin niatnya baik tapi dia lagi capek kali makanya dia ngelakuin yang seharusnya tadi tidak dilakukan gitu. mhm, Mau coba cara itu? iya, Bu, Boleh dicoba ya iya, nanti cara itu, nanti boleh kamu praktekkan cara-cara itu tuh ya. Nah, nanti Bu Yuli akan kasih jurnal emosi. Nah, jurnal emosi itu apa? Sebentar ya. Nah, jadi jurnal emosi itu kamu ini Nak, nah, di sini ya jurnal emosi. Ini nih. Jurnal emosi itu coba dulu, Nak. Jurnal emosi itu gini Nak, nanti kamu menuliskan misalkan emosi yang kamu rasakan. Jadi ketika kamu mulai muncul emosi-emosi negatif itu langsung kamu tulis. mmm, Tanggal berapa, misalkan hari apa, emosi yang munculnya apa. Misalkan marah, pemicunya apa. Terus, biasanya kamu kayak gimana gitu ya, mhm, melakukan apa. Misal kamu mencoba tadi cara baru dari Bu Yuli ya, iya, dengan cara mengalihkan pada hal positif. Tadi kamu menuliskan, pengalaman memasak atau kamu membayangkan, proses memasak tadi. Nah, setelah itu kamu tulis juga kan nanti ada, di sini ada pertanyaan kayak gini, apa yang kamu rasakan setelah itu gitu, apa yang bisa kamu ambil pelajaran kan dari situ. iya, Nah, nanti kamu tulis, misal ya ini contohnya aja, contohnya saya merasa lebih tenang gitu. Nah, nanti kamu tulis pokoknya setiap emosi itu muncul, kamu
tulis Tulis. emosi itu ya, apa respon kamu kayak gimana, perasaan kamu apa yang dirasakan, terus perilaku yang muncul seperti apa, bagaimana cara kamu merespon itu, terus bagaimana kamu, apa yang kamu rasakan setelah respon itu terjadi gitu ya. Nah, kamu bisa ngambil pelajaran di sini. Itu nanti bisa ditulis setiap hari gitu, atau kalau emosi itu muncul, misal sehari muncul frekuensinya 2 kali, 3 kali, atau beberapa kali, boleh pokoknya tulis aja ya apa Iya, Bu. yang kamu rasakan kayak gitu. Nah, itu tadi solusi-solusi yang bisa kita diskusikan ya, atau Iya. saya bareng-bareng kita diskusikan bareng-bareng atau ditawarkan lah ya, solusi yang kita tawarkan, eee mungkin itu bisa sedikit nurunin atau bisa membuat kamu merespon emosi negatif tadi lebih baik, lebih sehat gitu, ya. Iya, Bu. Mhm. Nah nanti, ini silakan dibawa ya, nanti Bu Yuli siapkan sih yang lebih ininya ya, yang lebih lengkapnya nanti ada di sini, biar bisa, kamu bawa sehari-hari ya. Bu Yuli siapkan, oke nanti di sini. Oke, nah Bu Yuli pengen, Kezia paham nggak apa yang saya sampaikan tadi? Paham. Paham ya? Nah, Paham. untuk itu gitu ya, Bu Yuli pengen kamu coba untuk merefleksikan kayak apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah melakukan konseling ini. Misalkan, kamu tadinya nggak tahu caranya, terus sekarang jadi punya Tahu. cara baru. Boleh silahkan Kezia sampaikan ke Bu Yuli. Boleh Kayak refleksinya? kayak aku jadi lebih tahu gitu beberapa caranya. Jadi walaupun cara ini gagal, kan bisa coba cara yang lain. Jadi kayak biar ngerasa lebih tenang aja. Terus, ternyata selain itu apa lagi? Ternyata apa? Ternyata emosi itu emang bisa dikontrol, cuma kalau semakan diri kita mau. Ternyata bisa dikontrol. Jadi yang kamu ini kan ya, ternyata emosi itu bisa dikontrol kalau kita mau ya mengontrolnya gitu. Kalau tadi kata kamu juga kalau cara yang ini kurang efektif, masih ada cara-cara Yang yang lain. lain kayak gitu. Oke, kita simpulin dulu ya bareng-bareng. Jadi cara sehat atau cara positif yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi, yang pertama kita urutkan dulu. Yang pertama, coba kita Tarik tarik nafas nafas. dulu, tenangkan pikiran dulu. Habis itu, kalau di cara itu masih belum bisa menurunkan, cara selanjutnya yaitu alihkan pada Hal positif. hal positif, terserah itu mau bersifatnya hobi atau sesuatu yang disukai lah ya. Nah, Ya, kalau cara itu belum bisa menurunkan emosi juga, bisa dengan pola pikir. mengatur Pola pola pikir pikir kita. Dari yang pola pikir negatif ke positif. positif, gitu ya. Nah, tadi kan, itu ya, jangan lupa jurnal emosinya diisi gitu ya, jangan lupa, jurnal emosinya diisi. Iya. Nah, ada lagi Kak yang mau disampaikan sama Udah Ibu, kamu? cukup. Cukup. Nah, supaya ini Bu Yuli punya lembar evaluasi hasil konseling individu. Nah, kamu tolong isi ya Nak di sini. Iya, Bu. Silakan. Nama, hmm, terus, nah ini aspek-aspek yang dinilai. Misal ya, Bu Yuli kasih contoh. Misal di sini penerimaan konselor terhadap kehadiran siswa atau konseli ya. Nah ini sesuai aja. Menurut kamu tuh sangat memuaskan, memuaskan atau kurang memuaskan. Tinggal dicentang saja ya. Udah Ibu. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, sebetulnya kita tuh gak bisa ya memilih situasi gitu.
Apa yang sudah kamu lakukan saat ini, Bu Yuli tahu kamu sudah berusaha untuk mengendalikan atau mengelola emosi kamu, tapi kamu mungkin gitu ya butuh cara-cara baru supaya emosi itu bisa direspon secara positif. Bu Yuli yakin kamu pasti bisa, merespon emosi ke depannya lebih baik, Iya. tetap semangat. Nanti kalau ke depannya misal kamu masih butuh Bu Yuli, Iya. ternyata di pertengahan jalan ternyata kamu masih butuh Bu Yuli misal gitu ya. Nanti kan, kamu menulis ini ya Nak, menulis Mmm. apa namanya tuh, jurnal emosi ini ya. Nanti kamu tulis jurnal emosi ini, nah tapi di tengah perjalanan misalkan, kita sepakati nih, ketemu lagi di Senin depan ya, Iya. untuk mengobservasi apakah cara-cara tadi sudah efektif atau belum. Nah, nanti di tengah perjalanan misal ternyata belum hari Senin, emosi saya sudah tidak bisa dikontrol lagi, kamu boleh datang ke Bu Yuli, kita konsultasi lagi, kita coba atur ulang lagi cara yang lebih efektif gitu ya. Tapi ini Bu Yuli kasih, selama seminggu Iya, Bu. ya, nanti diisi kalau emosi itu muncul terus nanti kita observasi bareng-bareng, Oke. kita ketemu Senin depan cara mana yang paling efektif, cara mana yang kurang, gitu Oke. ya. Kamu tetap semangat, Bu Yuli Iya. sangat-sangat yakin kamu pasti bisa mengelola emosi kamu dengan baik. Mhm. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Udah, Ibu, cukup. Cukup? Sudah lega sekarang? Sudah. Heeh. Oke, kalau begitu tadi kita, memulai dengan doa, mari alangkah baiknya ya, kita tutup konseling hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Oke, Bu Yuli mengucapkan terima kasih kepada kamu, hari ini kamu sudah bercerita sama Bu Yuli, sudah mau percaya sama Bu Yuli gitu ya, Iya, Bu. sudah mau berdiskusi sama Bu Yuli. Terima kasih ya, tetap semangat. Habis ini mau langsung ke kelas lagi atau gimana? Iya, mau langsung ke kelas lagi. Langsung ke kelas lagi, Iya. melanjutkan pembelajaran ya. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya. Iya, Bu. Hmm, Oke, Bu Yuli tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan kembali ke kelas. Ini jurnalnya silakan dibawa. Terima kasih. Iya, sama-sama, Nak.